Apakah setiap orang ini bisa dihipnotis atau tidak? Ini adalah pertanyaan yang menarik buat saya untuk saya bahas di video kali ini, karena saya pernah atau bahkan sering ya mendapatkan WA, Mas Nuk, saya pernah belajar dengan Master A, B, C, D. Nah, katanya beliau-beliau ini ada orang yang mudah dihipnotis. Yang kedua, ada orang yang sulit dihipnotis. Yang ketiga, ada orang yang tidak bisa dihipnotis. Kalau menurut Mas Nuk bagaimana? Oke, kali ini Mas Nuk akan menjawab di video kali ini. Silahkan Anda tonton dari awal sampai selesai agar Anda mempunyai pemahaman menurut kacamata saya. Oke, silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Mas dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sebelum saya melanjutkan videonya, seperti biasanya saya Mas Nuk mengingatkan kembali buat teman-teman yang ingin join di kelas pelatihan hipnotis, Anda bisa hubungi nomor WA yang ada di kolom video atau di deskripsi di bawah video. Buat Anda yang ingin membeli e-book kitab mahir hipnotis, juga kontak nomor WA tersebut. Yang mau join di membership, oke, silahkan klik tombol gabung dan ikuti arahan dari YouTube. Teman-teman, sahabat dari Pondok Hipnotis Indonesia, pertanyaan 3 tadi ya yang saya utarakan di awal ini sering ditanyakan buat beliau-beliau yang sudah pernah belajar, tapi menurut saya masih belum mendalami keilmuan hipnotis ini lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Menjawab pertanyaan ketiga tadi, tentu menurut saya Mas Nuk ya, ini pendapat pribadi saya. Silahkan Anda boleh tidak bersepakat, boleh tidak setuju. Menurut pendapat saya, ada tipe golongan tadi kan, yang mudah dihipnotis. Oke, ya ini adalah tipe-tipe orang yang sugestinya tinggi, sugestif. Maka bisa dilakukan teknik-teknik yang umum, teknik shock induction misalkan. Ini bisa dilakukan hipnotis dalam hanya hitungan detik, langsung masuk kondisi trans setelah hipnotis. Tipe yang kedua, tipe yang sulit. Sulit ini katanya kan sulit ya, susah, artinya ada peluang bisa. Nah, biasanya ini juga menggunakan bukan teknik cepat ya, karena kategori sulit atau tidak sugestif gitu. Maka Anda bisa menggunakan teknik semisal progressive relaxation. Nah, ini juga bisa untuk mengatasi tipe-tipe orang, tipe soyet yang kondisinya sulit dihipnotis. Lantas yang ketiga, orang yang tidak bisa dihipnotis. Nah, kalau yang ketiga ini saya Mas Nuk pribadi tidak sepakat ya. Kalau saya hanya menggolongkan tipe orang ini hanya dua. Satu, mudah dihipnotis ya, yang kedua sulit dihipnotis. Kalau yang ketiga tidak bisa dihipnotis, menurut saya semua orang bisa dihipnotis, semuanya tanpa terkecuali. Oke, tanpa terkecuali. Berapa usianya Mas Nuk? Ya berapapun usianya. Bayi bisa dihipnotis Mas Nuk? Bisa menurut saya. Tetapi coba gunakan logikanya. Misalkan si bayi ya menghipnotisnya ini bukan dengan kata-kata tentunya, tapi dengan bahasa tubuh, nonverbal ya, dengan usapan. Itu juga kategori mempengaruhi perasaan kenyamanan si bayi. Ini juga masuk dalam pengertian ilmu hipnotis atau terpengaruh, terhipnosis. Bayi rewel, akhirnya dia bisa tidur pulas ya. Jadi berapapun usianya menurut saya, yang membedakan adalah pendekatannya. Oke, jadi tidak ada manusia pun yang tidak bisa dihipnotis. Tinggal Anda pilih apakah lebih dominan menggunakan pendekatan verbal dengan hipnotis kata-kata, atau Anda memilih mengkombinasikan antara kata-kata dan nonverbal.
ya, bahasa tubuh dan lain sebagainya. Jadi secara pribadi, karena manusia ini sudah terbiasa masuk kondisi trans ini secara alami setiap harinya. Saya, Anda, dan siapapun, semisal Anda mau tidur, alami kan, gelombangnya dari beta, gelombang sadar, Anda rebahan, lalu masuk gelombang alfa, Anda sudah ngantuk berat, malas buka mata, kondisi rep-repan ya, atau liar-liar kalau orang Jawa mengatakan itu. Nah, ini juga masuk kondisi theta, kondisi gelombang hipnotis. Baru tidur alami masuk gelombang delta. Itu yang pasti ya, setiap manusia setiap hari kan pasti tidur, entah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini menjawab bahwa secara alamiah manusia sudah terbiasa masuk kondisi gelombang hipnotis atau gelombang trans, gelombang theta. Oke. Maka ya logikanya manusia bisa dihipnotis masukkan gelombang theta. Ngerti? Jadi kalau ada yang berpendapat manusia ada yang tidak bisa dihipnotis, saya tidak pernah percaya. Mas, tapi nyatanya saya menghipnotis tapi tidak bisa. Buktinya kan seperti itu, Mas Nur. Gimana? Oke, gini teman-teman, pahami bahwa untuk bisa mempengaruhi, menghipnotis masuk kondisi trans ini tidak hanya tergantung kepada subjek atau suyet yang dihipnotis, tetapi kemampuan kita sebagai fasilitator, sebagai penghipnotis ini juga sangat-sangat mempengaruhi. Si A, Anda hipnotis tidak bisa trans, Anda katakan ini gak bisa Mas Nuh, saya gak pernah bisa. Belum tentu loh, ketika si A ini saya hipnotis, oh malah mudah gitu loh. Apakah si A tidak bisa dihipnotis? Oke, paham ya? Apa yang membedakan berarti? Kembali ke kemampuan kita, skill kita, pemahaman kita, seberapa dalam, seberapa jauh kita mengerti tentang ilmu hipnotis, yang melibatkan apa? Teori hipnotis kita harus paham, pendekatan hipnotisnya bagaimana, apakah dengan modern, tradisional, ataukah menggunakan pendekatan keagamaan, dan bermacam-macam pendekatan. Kan banyak sekali, tinggal kita pilih sesuai dengan belief subjek atau suyat yang ingin kita pengaruhi atau kita hipnotis. Oke, ngerti ya? Jadi menurut saya pribadi ya, hanya orang yang tipenya cepat trans dan lambat trans, lambat ya masuk kondisi trans, bukan yang tidak bisa trans, karena setiap manusia bisa masuk kondisi trans. Anak-anak yang kecil-kecil ini kan sudah sering imajinasi mainan mobil-mobilan, perang-perangan, ya, main jadi Superman, jadi Batman, pakai topeng. Ini juga bagian terhipnotis. Mereka masuk alam imajinasi secara alami. Oke, dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mengatakan di sana, di luar sana ini tidak ada yang bisa dihipnotis, ya silakan. Anda mau percaya pendapat beliau-beliau ini atau Anda percaya dengan pendapat saya, bebas saja ya, tidak ada yang memaksa. Namun menurut pandangan saya pribadi dan pengalaman saya, semua orang bisa dihipnotis. Yang menentukan adalah kemampuan kita untuk menggali lagi agar kita ini tidak gagal dalam menghipnotis. Oke, karena apa? Ketika Anda gagal menghipnotis itu menandakan skill Anda itu perlu diasah, masih ada yang kurang. Betul teman-teman. Oke ya, dipahami ya. Namun jika Anda sudah mengerti intisari kemampuan ilmu hipnotis, intisari dari ilmu hipnotis itu sendiri, ya tidak ada yang sulit. Anda bisa melakukan pendekatan otoriter ke suyat Anda, atau Anda bisa melakukan pendekatan yang permisif ke suyat Anda, dan berbagai macam bentuknya. Ya, kalau Anda sudah mengerti ya mudah gitu loh. Oke. Di e-book saya pun sudah saya berikan caranya di sana. Oke, buat yang ingin beli ya silahkan belajar sendiri kalau beli e-book. Kalau Anda ingin ikut di kelas privat, kelas pelatihan dengan saya ya silahkan. Nanti akan saya bimbing begitu. Jadi intinya, menurut kacamata saya, semua orang bisa dihipnotis tanpa terkecuali. Oke, ingat kondisi trans ini
bukan kondisi tidur ya. Ingat kembali lagi, kondisi trans adalah di mana kritik itu sudah tidak berjalan. Artinya sugesti yang kita berikan ke orang lain sudah diterima, yaitu sudah masuk kondisi trans, masuk kondisi terpengaruh, terhipnosis. Oke, demikian, semoga video kali ini semakin membuka pikiran kalian, pikiran Anda semua. Oke, sekali lagi, Anda boleh tidak bersepakat dengan saya, atau Anda boleh bersepakat dengan saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya Mas Nuk, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap tersenyum. See you.